Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, Bu. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah. Baik, Baik, Bu. Baik. Baik, alhamdulillah sehat ya. Ibu harap sehat. kalian semua selalu sehat, tenang dan Amin. bahagia. Amin, Seperti Bu. ini terlihat sekali semuanya cerah-cerah ya. Sehat Iya, semuanya. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu cek dulu kehadirannya, teman-temannya masuk semua hari ini. Yulinda, ya orang Ada yang hadir, ada Bu, yang hadir. Yulinda hadir. Hadir, siap. Sepina, ada Hadir, Bu. Pak Ode, Hadir, Bu. Pince, hadir, Bu. Denny, Hadir, Ada, Bu Deni. hadir. Kenti. Hadir, Bu. Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Sudah siap mulai pembelajaran kali ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Sudah, Ibu. Baik, terima kasih. Untuk pembuka pembelajaran kali ini, siapa yang mau memimpin teman-temannya untuk membaca doa? Ayo. Ibu Pak Ode. Saya, Bu. Bu Ode. Ode, Bu Ade, Bu Ode. Oh, silakan saya. Ode. Baik, silakan. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Wa Ode atas memimpin doa untuk teman-temannya tadi. Nah, baik teman-teman, anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas bab baru karena minggu lalu kita sudah menyelesaikan. Ada yang ingat bab apa? Sudah menyelesaikan bab apa? Bab 1, ingat tidak? Ayo. Tes deskripsi ya. Tes deskripsi, betul. Bagus. Tandanya Denny belajar ya di rumah ya. Baik, Iya, Bu. good. Kita minggu lalu sudah menyelesaikan teks deskripsi. Untuk pembelajaran kali ini, kita masuk ke bab baru. Masih sama-sama mempelajari teks ya. Kali ini belajar pasti menyenangkan. Belajar teks cerita fantasi. Ada yang tahu? Pernah dengar cerita fantasi? Cerita dongeng ya, Bu? Dongeng, ya termasuk Cerpen, dongeng ya. juga termasuk ke dalam cerita fantasi. Ada lagi? Legenda, Ibu. Legenda, Bu, legenda. Legenda, masuk cerita fantasi juga. Kalau cerpen, bagaimana? Cerpen, iya. Cerita pendek masuk kah? Masuk, Bu, ya? Masuk. Bu. Masuk. Cerita pendek juga termasuk ke dalam cerita fantasi ya. Cerita yang bersifat imajinasi, Bu. Betul. Betul, Yosepina pintar. Boleh kasih tepuk tangan buat Yosepina. Terima kasih anak-anak pintar. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita masuk ke KD mengidentifikasi unsur-unsur teks cerita fantasi yang dibaca atau didengar. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama itu menentukan tokoh, latar, alur, dan tema pada cerita fantasi dan menunjukkan buktinya pada teks yang dibaca atau didengar dengan benar. Tujuan yang kedua,
Peserta didik mampu mengklasifikasi jenis cerita fantasi dengan menunjukkan bukti pada teks yang dibaca atau didengar dengan tepat. Nah, itulah tadi sekilas Ibu bacakan tujuan pembelajaran kali ini. Nah, tujuan yang pertama tadi siswa mampu menentukan tokoh, latar, alur, tema, itu termasuk ke dalam apa ya kira-kira? Unsur intrinsik, Ibu. Wah, Unsur intrinsik. hebat sekali. Hebat, semuanya sudah pintar. Mari kita yang unsur cerita fantasinya. Silakan perhatikan baik-baik. Nah, yang dikatakan Pince tadi, benar tidak? Sudah ada di dalam buku teks? Iya, Benar, Bu. betul, Bu. Benar. Betul, Benar, Bu, ada, Bu. tadi ada sama dengan halnya yang Pince katakan tadi ya. Tema, Ya. alur, semuanya sudah termasuk ke dalam unsur Intrinsik. Intrinsik. unsur cerita fantasi ya. Iya. Baik. Nah, selanjutnya Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kelompok pertama terdiri dari 5 orang. Setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Setiap orang pertama dihitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok pertama itu tugasnya mencari tema. Kelompok kedua tugasnya mencari alur. Kelompok ketiga tugasnya mencari penokohan. Kelompok keempat mencari latar dan kelompok kelima mencari amanah. Nah, sebelum ke materi, sebelum ke yang sudah tadi Ibu sebutkan, unsur-unsurnya itu, kalian sudah paham kan unsur apa sih? Tadi ada tema. Ada yang tema itu apa? Saya, Ibu. Bu. Saya. Siapa? Ayo. Saya, Bu. Ya, Yosepin. Ide yang mendasari terbentuknya sebuah cerita itu disebut tema. Wah, hebat sekali ide yang mendasari terbentuknya sebuah cerita. Kalau tema dengan judul, Beda, sama Ibu. tidak? Beda. Beda. Bedanya apa? Kalau judul itu nama sebuah karangan atau cerita. Iya, betul. Kalau tema yang tadi sudah disampaikan oleh Yosepin. Tapi memang ada kalanya judul dan tema itu ada yang sama, tapi tidak semua. Pada dasarnya tema dan judul itu berbeda ya. Ya. Nah, selanjutnya yang kedua ada alur. Ada yang tahu alur? Tahu, Bu, tahu. Jalan cerita, Bu. Ya, jalannya cerita, Bu. Jalannya cerita. Ya, Kalau alur kan jalannya cerita. Kalau jalan berarti jalan. Jalan itu terbagi menjadi ada alur maju, terus ada alur mundur, dan alur Maju mundur, Bu. Atau mundur. Gabungan. Mundur apa namanya? Maju mundur ya. campuran. Nah, campuran. Alur campuran. Alur Campuran maju mundur. campuran, betul sekali. Nah, alur terbagi menjadi 3. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Betul, bukan maju mundur ya. Selanjutnya ada penokohan. Kalau penokohan itu apa ya kira-kira? Saya, Bu. Saya. Ya, Ya, Yosepin sudah jawab tadi. Gantian Saya, temannya. Bu. Saya. Oh iya. Riskanti.
Penokohan adalah watak atau karakter dari tokoh. Penokohan adalah watak atau karakter dari tokoh. Betul, bisa. Ada lagi temannya yang mau menambahkan? Ya betul, Rizkanti tadi penokohan berarti pemberian watak ya. Pemberian watak. Kalau tokohnya sendiri berarti orangnya. Orang atau individu. Orangnya, Ya, pelakunya. Pelakunya, orangnya. Tapi kalau penokohan, pemberian wataknya. Apakah antagonis, protagonis, tritagonis, seperti itu ya. Dilanjutkan. Bu, kalau protagonis itu seperti apa? Ya, deh. Siapa tadi? Protagonis, tritagonis, dan antagonis itu Bu seperti apa? Nah, Contohnya. siapa yang suka nonton film? Saya Bu suka. Yanti, tahu antagonis Yanti? Antagonis kayak Yulinda tuh. Saya Bu, saya. Saya Bu, saya. Antagonis kayak Yulinda. Antagonis itu berarti wataknya atau karakternya terlihat Hilang deh. Jahat, Bu. jahat, betul. Kalau protagonis Karakter baik Bu, berwatak baik. Kayak saya Bu, kayak saya. baik, seperti Kayak saya katanya Miss Ganti. Kalau tritagonis, Dia Yulinda kadang-kadang loh. kadang-kadang kadang-kadang ya, jahat, kadang baik Bu. kadang-kadang Gantung Bu, kalau dia tinggal kadang-kadang kasih jahat, gue, saya ya. baik Bu. Ibu, tergantung moodnya Ibu. Tergantung Ya, mood. Ah, ya netral saja. Kadang-kadang baik, kadang-kadang jahat. Biasanya dia ya. sifatnya hanya netral saja begitu ya. Dilanjutkan, ada latar. Latar tempat Bu. Latar tempat. Apakah hanya menunjukkan tempat saja latar? Waktu-waktu, Bu. Suasana Bu, suasana. Suasana. Nah, kalau suasana berarti bagaimana? Suasana Misalnya lagi Sedih, marah. peristiwanya, suasana dalam peristiwa cerita tersebut. Apakah menegangkan, menyeramkan, seperti itu ya. Ya Bu. Nah, yang terakhir ada amanat, Pesan Bu. pesan. Pesan singkat. Pesan. Nah, ini apa Sugeng? Pesan singkat, Ibu. Pesan singkat. Pesan singkat yang mengandung apa, Sugeng? Nilai-nilai kebaikan Ibu. Nilai-nilai kebaikan, betul. Terima kasih, Sugeng dan Pince. Amanat itu berarti pesan singkat yang mengandung nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai yang dapat kita ambil untuk dijadikan pelajaran, namanya amanat ya. Nah, terus ada lagi. Selain unsur-unsur cerita fantasi, ada pula kita tadi tujuannya yaitu mengklasifikasikan jenis cerita fantasi. Nah, maksudnya apa jenis cerita fantasi? Jenis cerita fantasi itu dibedakan menjadi dua. Ada yang berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata, di antaranya ada fantasi total dan fantasi irisan. Apa sih itu fantasi total? Kalau yang namanya fantasi total itu berarti ceritanya semuanya itu rekaan. Semuanya itu tidak masuk akal. Semuanya rekaan, mau tempat, nama orangnya, nama tokohnya dan lainnya semuanya rekaan. Kalau fantasi irisan atau sebagian itu ada nama orang atau nama tempatnya, ada di dunia nyata juga ada, kita mengetahuinya seperti itu. Selanjutnya berdasarkan latarnya ada fantasi, cerita fantasi latar sejaman.
Kalau latar sejaman itu berarti ceritanya itu hanya satu zaman. Misalnya ceritanya menceritakan zaman dahulu, udah zaman dahulu saja, tidak ada campurannya. Kalau latar lintas waktu berarti waktu zaman dahulu kala saja dan zaman sekarang. Begitu ya. Jadi zaman gitu. Dan yang terakhir ada latar futuristik. Kalau latar futuristik itu cerita fantasi yang menceritakan kejadian yang akan datang begitu. Jadi zaman yang akan datang, tokoh-tokohnya yang akan datang itu seperti apa dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Sampai di sini penjelasan Ibu sudah cukup dimengerti tentang unsur dan jenisnya? Sudah, Bu. Sudah. Seperti baik. ini ya, Bu. Itu seperti cerpen ya. Sama ya. Cerpen, betul. Nah, seperti Unsur cerpen. intrinsiknya sama ya, Bu. Sama halnya dengan rata-rata semua cerita, baik itu dongeng, cerpen, ataupun cerita fantasi, semuanya rata-rata unsur intrinsiknya sama ya. Kalian sudah belajar kan? Nah, Belum, Bu. Di pertemuan berikutnya, di KD berikutnya sebenarnya, Bu. Oh, di pertemuan berikutnya ya, setidaknya sekarang sudah ada gambaran ya. Ya, Nah, Bu. baik. Ya. Tadi sudah Ibu bagikan kelompok, sudah siap kelompoknya? Sudah, Bu. Sudah ya? Ya. Kalau baik kalian, Bisa ganti kelompok gak, Bu? kenapa? Bisa pindah kelompok gak? Pindah kelompok, kenapa Deni? Ya, saya gak mau sama Yulinda. Karena Yulinda antagonis, begitu. Kalau Tidak, boleh, Bu. kalau enggak gak apa-apa, Bu. Ya, Katanya Denny, ini Bu, saya tahu kenapa mau pindah. kenapa Katanya Pinces? itu Yulinda suka marah-marah. Oh begitu. Tidak, Iya, sebetulnya kata Denny. Yulinda tidak suka marah-marah. Ya, Tapi dia sangat takut, sehingga yang bisa dia gambar hanyalah batu. Apa ini? Beraninya kau mempermainkanku. Pergi. Aku akan ya siapa? paling bersinar. Turis itu bukan seniman. Bahkan dia sangat buruk dalam gambar. Ketika dia mencoba menggambar rantai emas, seekor ular panjang dan kilap muncul. Tolong! Tetapi ketika turis berusaha melarikan diri dari ular itu, Albert menenangkan dirinya dan membuat sangkar besar. Begitu sangkar itu muncul, turis itu masuk dan Albert menutup pintunya, memanggil polisi dan mengadukan turis itu. Dia menjelaskan bagaimana dia diculik dan disuruh menggunakan. Claudie kembali damai. Semua orang bangga betapa baiknya Albert menangani situasi ini. Albert sendiri telah mempelajari pelajaran yang sangat penting. Dia menyadari betapa berbahayanya memiliki sesuatu tanpa harus bekerja untuk mereka. Halo anak-anak, Iya, Bu. sudah kalian simak? Sudah, Bu. Sudah. Nah, sekarang dan bersama kelompok kalian. Nah, kalau sudah disimak, PD-nya sudah di masing kelompok, LKPD-nya. Iya, Bu. Sudah. Iya. Baik, sekarang kerjakan LKPD-nya, lalu presentasikan. Baik, kerjakan LKPD-nya lalu presentasi 10 menit dimulai dari sekarang.
Sudah? Sudah. Kalau sudah, coba presentasikan kelompok 1. Yulinda. Saya Bu, saya Sudah? ya. Tema Bu, tema tentang temanya. Ya, Yulinda. Ya. Pensil yang Ya, saat temanya apa, pensil yang bias menjadikan gambar menjadi nyata. Temanya Bu. Pensil biasa maksudnya Bu Yuli. Oh, pensil yang biasa. Oh iya, maaf. Pensil Ya. yang bisa. Biasa saya itu kalau nulis biasanya suka Pensil. salah-salah. Yuli nih. Kalau Pensil yang nulis suka bisa. hilang-hilang huruf gitu. Nulis pun Maaf, terbalik-balik. Wah, Itulah. terima kasih. Sama-sama Bu. Pensil yang bisa. Yang bisa menjadikan gambar Ya, terima menjadi kasih. nyata. Boleh tepuk tangan. Yeay. Baik, terima kasih Yulinda. Sama-sama Bu. Kelompok 2 silakan. Kelompok 2. Saya Bu, Oh, tentang alur. Ya, Tentang alurnya alur. bagaimana, Wode? Ya, silakan. Alurnya alur maju Bu, alur maju. Alur maju. Betul, teman-teman, alur maju? Ya. Ya, betul. Terima kasih. Ibu boleh bertanya Bu, kenapa alur maju? Alur maju tadi sudah dijelaskan. Kenapa alur maju? Karena Ayo cerita Waude. Ceritanya Waude, dari Bu, awal Waude. sampai akhir. Ceritanya Iya, dari betul. awal sampai akhir Bu, tidak mundur, tapi maju Iya, terus. betul, maju terus katanya dari gagal ceritanya menjadi runtuh berhasil. Oh, pintar Waude, menggambar. pintar ya Waude ya. Iya, Siap, Waude, betul. siap. Terima kasih, Waude. Yuli juga pintar. Selanjutnya, kelompok 3. Kelompok 3, Pince. Yus, nomor 3 tuh, kelompok Oh 3 iya, Yus. betul. Yus, Saya, ini Bu, dia, saya. hasilnya. Bu. Siapa itu? Ya, silakan. Saya Bu, penokohannya itu ada Albert. Ganti. Ya, ada Albert. Albert Bu. Ya, Wataknya protagonis. ya betul. Protagonis Ada benar Pickle. Albert. Protagonis teman-teman. Betul ya? Ya, Pinkle. Betul, Pinkle betul. protagonis, Bu. Ya, Terus ada turis antagonis. protagonis. Terus ada masyarakat, Ibu. Kalau Ya. itu tritagonis, Ibu. Wah, hebat sekali Yanti. Terima kasih. Tepuk tangan buat Yanti. Selanjutnya, Saya Bu, latar. selanjutnya latarnya bagaimana latarnya? Ya, latarnya tempat kota Claudi. Ya, Denny, kelompok 4 silakan. Tempat kota Claudi. Tempatnya di mana, Den? Kota Claudi. Kota Claudi. Betul. Waktu pagi, Ya, siang, ya malam. betul, Den. Suasananya menegangkan. Boleh beri tepuk tangan untuk Denny. Selanjutnya yang terakhir kelompok 5. Siapa tadi kelompok 5? Wiskanti, kelompok 5 ya? Ya, Bu, kelompok 5 amanat, Bu. Amanatnya Ya, amanatnya bagaimana Wiskanti? Amanatnya kita harus bekerja keras jika ingin memiliki sesuatu. Kita harus bekerja keras jika Pintar ingin sekali. memiliki sesuatu. Amanatnya berarti betul. Kita harus bekerja keras jika ingin memiliki sesuatu. Jangan Ibu, hanya amanat itu mengandalkan sama dengan pesan keajaiban nggak, Bu? seperti itu ya. Terima kasih Wiskanti. Same lah Yuli. Pesan, betul. Tadi yang disampaikan Mau awal. nanya Pak Su, mau nanya Bumi. Amanat itu sama dengan pesan Kak Bumi? Same lah same. Betul. Ibu duluan Oh, ya. sama Kak Sugeng. Oh, oke lah. Tadi sudah Mau sudah nanya mau disinggung pasti. ya. Iya.
Betul Oh, maaf, Bu, tadi sekali. nggak nyimak, Amanat Bu. itu berarti. Tadi tiduran, Bu, ngantuk. Oh iya, sekarang sudah segar lagi, Yulinda. Sudah, Bu, sudah. Baik, terima kasih. Dilanjutkan. Yang terakhir ada jenis cerita fantasi. Jenisnya kalau Saya, berdasarkan Bu. kehidupan Saya, nyata. Bu. Saya belum, Bu. Siapa? Ayo. Saya, Bu. Ayo Sugeng. Sugeng belum, Bu, Sugeng. Sugeng belum, Bu, Sugeng. Sugeng, ayo. Fantasi total, Ibu. Fantasi total. Kenapa disebut fantasi total? Karena sejaman, Ibu. Kalau Latarnya sejaman sejaman. dari latarnya ya. Latarnya Iya. sejaman. Kalau total berarti semuanya rekaan ya, dari tempatnya, dari tokohnya, semuanya rekaan. Tidak ada dalam kehidupan nyata, betul? Lah, anak-anak hebat, sekarang siapa yang mau menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada kali ini? Saya, Bu. Ya, Ode, silakan kesimpulannya seperti apa? Ya, kesimpulannya dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama unsur cerita fantasi terdiri Ya, apa dari saja? tema, alur, penokohan, latar, dan amanat, Bu. Kemudian yang kedua, iya, betul. jenis cerita fantasi. Satu, Ada apa saja? berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata, di antaranya fantasi total dan fantasi irisan sebagian. Ya. Yang kedua, berdasarkan latarnya, di antaranya latar sezaman, latar lintas waktu, dan latar Ya, futuristik. Benar ya, nggak, Bu? betul. Betul sekali, Ode. Terima kasih teman-teman yang lainnya sudah menyimak. Itulah tadi kesimpulan pembelajaran kita pada kali ini. Semuanya betul yang diungkapkan Ode tadi. Ada unsur cerita fantasi dan jenis-jenisnya. Ibu harap semuanya dapat memahaminya dan kita akan pembelajaran minggu depan kita akan belajar menceritakan kembali cerita fantasi yang didengar atau dibaca. Begitu ya. Dipersiapkan dengan baik ya anak-anak ya. Ya, Bu. Ya. Nah, untuk menutup pembelajaran kita kali ini, Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk anak-anak hebat. Silakan tutup acara pembelajaran kita. Siapa yang mau memimpin doa penutup? Yusri. Lagi. Ibu. Ya, silakan pimpin temannya untuk berdoa. Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Baik. Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak hebat. Selamat istirahat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.